Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan adaptasi anatomi dan fisiologi dalam kehamilan. Yang pertama, saya akan membahas adaptasi pada sistem reproduksi. Jadi, adaptasi pada sistem reproduksi itu ada ovarium. Yang pertama, ovulasi itu akan terhenti pada saat kehamilan dan pematangan folikel itu ditunda. Jadi pada trimester pertama di dalam ovarium ini masih ada corpus luteum gravidatum. Jadi corpus luteum gravidatum ini berdiameter 3 cm. Selanjutnya pada trimester kedua, corpus luteum gravidatum ini akan digantikan fungsinya oleh plasenta karena pada trimester kedua ini plasenta ini mulai terbentuk. Lalu pada trimester ketiga di sini plasenta akan terbentuk secara sempurna. Selanjutnya ada adaptasi pada uterus. Jadi pada trimester pertama uterus itu akan membesar. Itu pengaruh dari hormon estrogen dan progesteron. Nah, pada minggu-minggu pertama uterus ini akan berbentuk seperti buah alpukat. Dan pada minggu ke-8 uterus ini akan berbentuk seperti telur bebek. Selanjutnya pada minggu ke-12 itu uterus akan berbentuk seperti telur angsa. Selanjutnya pada trimester kedua, pada minggu ke-16 uterus itu akan berada di pertengahan simfisis hingga ke pusat. Selanjutnya pada minggu ke-20 uterus itu akan berada di 3 jari di bawah pusat. Pada minggu ke-24 uterus itu akan berada setinggi pusat. Uterus itu akan mengalami perkembangan di desi 2. Pada trimester ketiga uterus ini akan menipis dan lembut dan kontraksi itu akan jarang muncul, tetapi akan meningkat ketika 1 sampai 2 minggu sebelum persalinan. Selanjutnya ada adaptasi pada serviks. Nah, pada masa kehamilan, serviks ini akan menjadi lunak yang disebut dengan tanda Godler. Nah, pada saat kehamilan juga, serviks ini akan menutup sangat rapat. Dan pada saat itu juga, kelenjar serviks itu akan berfungsi lebih, sehingga serviks itu mengeluarkan sekresi yang lebih banyak dari sebelumnya. Selanjutnya ada adaptasi pada vagina. Jadi, pada trimester pertama, vagina itu akan mengalami peningkatan vaskularisasi karena pengaruh hormon estrogen. Jadi, peningkatan ini mengakibatkan tanda Kettwig atau warna merah tua dan kebiruan. Selanjutnya, pada trimester kedua, peningkatan hormon estrogen dan progesteron semakin meningkat. Akibatnya, pembuluh-pembuluh darah pada alat genitalia itu membesar dan sekresi pada vagina ini meningkat. Selanjutnya, pada trimester ketiga, dinding vagina mengalami dilatasi atau peregangan. Selanjutnya ada adaptasi pada sistem urinaria. Jadi pada trimester pertama, ibu itu akan mengalami rasa ingin berkemih secara terus-menerus. Itu karena kantung kemih itu tertekan ke bawah. Selanjutnya pada trimester kedua, kantung kemih itu sudah mulai naik ke atas ke arah abdomen. Nah, di sini ibu itu sudah mulai jarang muncul rasa ingin berkemihnya. Selanjutnya pada trimester ketiga, kepala janin itu sudah mulai turun ke PAP. Karena itu kantung kemih itu tertekan dan disinilah muncul lagi rasa keinginan ibu untuk berkemih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar mamae. Mamae itu terletak di atas otot dada di bawah kulit. Lebarnya itu dari tulang iga nomor 2 sampai tulang iga nomor 7. Pada masa pubertas, mamae ini beratnya 200 gram. Pada masa kehamilan, mamae ini beratnya 600 gram. Pada masa menyusui, mamae ini beratnya 800 gram. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi mamae. Yang pertama itu ada areola. Yang kedua itu ada
lubang areola, yang ketiga itu ada sinus lactiferus, yang keempat itu ada ductus lactiferus, yang kelima itu ada lobus. Nah, di lobus itu terdiri dari alveoli, alveolinya itu 15 sampai 25 alveoli. Nah, selanjutnya ada lemak, lalu otot, dan yang terakhir ada tulang iga. Nah, areola itu adalah puting. Nah, puting ini berperan nanti ketika bayi akan menghisap ASI dari ibu. Nah, lubang areola ini sebagai penyalur sebelum ASI masuk ke dalam mulut janin. Selanjutnya ada sinus lactiferus. Sinus lactiferus ini adalah organ yang fungsinya untuk mengeluarkan ASI atau tempat penampungan ASI sementara. Selanjutnya ada sinus lactiferus. Sinus lactiferus ini adalah tempat penyaluran dari lobus setelah ASI diproduksi sampai ke sinus lactiferus. Jadi ductus lactiferus ini sebagai jalannya ASI atau saluran ASI yang dibawa dari lobus atau alveoli menuju ke sinus lactiferus. Nah, selanjutnya ada lobus atau alveoli sendiri, itu adalah tempat untuk memproduksi ASI. Jadi di sini saya akan membahas tentang mekanisme pengeluaran ASI. Jadi hipofisis anterior itu berperan pada saat memproduksi ASI, dan hormon prolaktin pun ikut serta pada saat memproduksi ASI. Produksi ASI itu dilakukan di alveoli. Nah, selanjutnya hipofisis posterior itu juga ikut berperan pada saat pengeluaran ASI, dan hormon oksitosin itu membantu atau memicu pengeluaran ASI yang berada di sinus lactiferus. Jadi, kenapa hormon oksitosin itu ikut berperan? Karena pada saat si janin mengisap puting ibu, maka di situ hormon oksitosin akan ikut berperan juga, karena hisapan dari janin itu akan merangsang mamai untuk mengeluarkan ASI. Jadi puncak pengeluaran ASI itu terjadi pada hari ketiga dan hari keempat setelah persalinan, karena disitulah hormon prolaktin itu meningkat. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang adaptasi fisiologi pada mamae pada saat kehamilan. Pada saat trimester pertama, areola ini berubah menjadi warnanya lebih gelap, dan puting itu akan menjadi lebih kuat, sehingga nantinya janin itu akan lebih mudah menemukan sumber makanannya. Pada trimester kedua, payudara ini sudah mulai memproduksi dan menyimpan air susu yang disebut dengan kolostrum. Dan pada trimester ketiga, pada akhir kehamilan, kolostrum ini sudah mulai keluar dari payudara. Jadi di sini saya akan membahas 7 mekanisme persalinan. Jadi mekanisme persalinan itu yang pertama ada engagement. Engagement itu sinklitismus. Nah, itu sutura sagittalisnya itu sudah menghadap ke sumbu jalan lahir, tapi belum masuk ke rongga pelvis. Jadi yang kedua terjadi descent. Nah, pada descent ini ada asinklitismus anterior. Asinklitismus anterior ini kepala janin menyentuh promontorium. Lalu ada asinklitismus posterior. Asinklitismus posterior ini kepala janin menyentuh simfisis pubis. Kemudian ada dorongan atau his yang kuat dari ibu, dan terjadilah fleksi. Nah, fleksi ini adalah dagu janin menyentuh dada. Nah, setelah itu, setelah ada dorongan kembali, dorongan yang kuat dari ibu, maka terjadi internal rotation. Nah, pada internal rotation ini UUK bayi itu sudah ada di bawah simfisis pubis. Jadi UUK-nya itu berada di atas, di bawah simfisis pubis. Nah, dikatakan internal rotation ini dikatakan sempurna apabila kepala janin ini sudah berada pada angka jarum jam 12.
Nah, pada saat internal rotation ini, ibu ini akan merasakan ingin mengedan, tetapi jangan biarkan ibu untuk mengedan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya terjadi extension atau defleksi. Nah, defleksi ini kepala janin menjauh dari dada. Nah, pada defleksi ini kepala janin itu sudah mencapai HOTS 4. Terus selanjutnya ada dorongan yang kuat lagi. Nah, selanjutnya ada external rotation. Pada external rotation ini janin itu akan berputar searah dengan sumbu badan janin. Nah, pada external rotation ini juga bidan memeriksa lilitan pada tali pusat, dan periksa lilitan ini pada kepala janin. Apakah tali pusat itu terlilit di kepalanya? Jika terlilit, maka direnggangkan atau dipotong jika memungkinkan. Selanjutnya ada ekspulsi. Ekspulsi itu adalah pengeluaran bayi dengan cara biparietal, yaitu sanggah susur dan letakkan bayi di atas dada ibu, skin of skin. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang fetal skull. Fetal skull itu adalah bagian kepala dari janin. Nah, yang pertama ada splagmocranium. Jadi splagmocranium pada janin itu terbagi jadi 4, yaitu yang pertama ada os zygomaticum. Os zygomaticum itu adalah tulang pipi. Yang kedua ada os nasal, yaitu tulang hidung. Yang ketiga ada os maxilla, yaitu tulang rahang atas. Yang keempat itu ada os mandibula, tulang rahang bawah. Nah, selanjutnya ada neurocranium. Nah, pada neurocranium ini terbagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama ada ethmoid, yang kedua ada sphenoid, yang ketiga ada 2 temporal kanan dan kiri, yang keempat ada 2 parietal kanan dan kiri, ada frontal, ada occipital. Jadi selanjutnya di sini saya akan membahas tentang diameter janin. Nah, diameter janin itu ada 4. Yang pertama ada submentobregmatica. Submentobregmatica itu diukur dari foramen magnum ke bregmatica. Bregmatica itu adalah UUB atau ubun-ubun besar. Nah, itu ukurannya itu 9,5 cm. Yang kedua itu ada suboccipitobregmatica. Nah, itu diukurnya itu dari os occipital ke bregmatica atau ubun-ubun besar. Nah, itu ukurannya 9,5 cm juga. Nah, yang ketiga itu ada vertikomental. Nah, vertikomental ini diukurnya itu dari dagu hingga ke puncak os parietal yang paling atas. Nah, itu ukurannya itu 13,5 cm. Nah, selanjutnya itu yang keempat ada occipitofrontal. Occipitofrontal itu diukurnya itu dari os occipital ke os frontal. Nah, itu ukurannya itu 11,00 cm. Jadi selanjutnya di sini saya akan bahas tentang sutura atau jahitan. Nah, maksudnya di sini jahitan itu adalah jahitan yang memisahkan antara tulang pada kepala janin. Nah, jadi sutura ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sutura sagittalis. Sutura sagittalis itu dia itu terletak di antara os parietal. Jadi yang kedua ada sutura frontalis. Sutura frontalis itu terletak di os frontal. Baru yang ketiga itu ada sutura lamboidea. Sutura lamboidea itu terletak di antara os parietal dan os occipital. Dan yang terakhir itu ada sutura coronalis. Sutura coronalis itu terletak di antara os frontal dengan os parietal. Jadi pada saat persalinan kepala janin itu akan dapat mengalami molase. Nah, molase ini terbagi lagi menjadi 4. Ada molase 0, ada molase 1, ada molase 2, ada molase 3. Yang pertama ada molase 0. Molase 0 itu os parietalnya itu merenggang. Jadi yang merenggang tuh os parietal dextra dan sinistra. Yang kedua ada molase 1. Molase 1 ini os parietal dextra dan sinistranya berdempet. Nah, yang ketiga ada molase 2. Molase kedua
itu os parietal dextra dan sinistranya tumpang tindih dan dapat dipisahkan. Yang molase ketiga, os parietal dextra dan sinistranya tumpang tindih tapi tidak dapat dipisahkan.